Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal ANBK numerasi, khususnya di tema tentang sains. Sini kita lihat soalnya adalah tentang grafik pengisian daya ponsel milik Ani, yaitu grafiknya data kapasitas baterai versus waktu. Pertanyaan di sini adalah berapakah persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai. Maka di sini sebenarnya konsepnya bukan konsep fisika, tapi adalah matematikanya nih. Kita harus bisa membaca grafik. Di grafik ini sudah sangat jelas bahwa kapasitas ponsel saat pengisian dimulai berarti saat waktunya 0, saat T-nya 0. Saat T-nya 0 kita lihat di sini, kapasitas baterainya adalah 40%. Jadi langsung jawabannya, berapakah persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai? Yaitu jawabannya langsung 40%. Sudah sangat jelas terlihat di grafik. Dengan grafik yang sama, pertanyaannya beda lagi nih. Yaitu jika baterai dalam keadaan habis atau 0%, maka berapa menit waktu yang dibutuhkan Ani hingga ponsel terisi penuh? Ya, konsepnya juga bukan konsep fisika di dalam perhitungannya, yaitu konsep matematikanya nih. Kita bagaimana membaca grafik. Kayak konsep perbandingan aja ya, sekarang kita lihat nih. Awalnya 40%. Kemudian diminta sampai 100%. Berarti pertambahan kapasitas baterainya adalah pertambahan kapasitas baterai adalah 60%. Nah, kalau pertambahan 60% ternyata membutuhkan waktu 0 sampai 30 menit. Membutuhkan waktunya adalah 30 menit. Ya. Untuk menambah 60% baterai membutuhkan waktu 30 menit. Nah, sekarang jika baterai dalam keadaan habis total, berarti dari 0 nih. Dari 0 hingga penuh. Hingga penuh berarti hingga 100%. Berarti kalau pertambahan kapasitas baterainya adalah 100%, ya dari 0% sampai penuh, berarti pertambahan 100%, waktunya berapa menit? Berarti ini hanya logika perbandingan saja. Jika nambahnya 60% butuh waktu 30 menit, maka kalau nambahnya 100% butuhkan berapa menit? Konsep perbandingan aja. Bisa kita tuliskan seperti ini. 60/30 sama dengan 100 per T. Kita anggap T di sini ya. Oke, kita di sini kita coret 2. Kemudian maka T-nya bisa kita cari dengan 100 per 2, yaitu 50 menit. Ini jawabannya. Ya, jadi pakai logika perbandingan saja seperti ini. Masih dengan grafik yang sama, di sini soalnya beda lagi. Kita lihat, untuk menjaga kondisi baterai ponsel, Ani hanya akan memulai mengecas jika baterai ponselnya tersisa 20%. Ia selalu melakukan 2 kali pengecasan dalam sehari. Dalam sebulan atau 30 hari, berapa watt yang digunakan Ani jika 1 jam pengecasan memerlukan daya listrik sebesar 1 watt. Di sini ada watt-wattan nih. Mungkin kita mengira ini adalah soal fisika. Ternyata konsepnya juga tetap konsep matematika perhitungannya nih. Coba kita pahami baik-baik. Untuk menjaga kondisi baterai berarti mulai 20%. Nah, berarti 20% sampai penuh membutuhkan berapa menit waktunya. Pakai lagi perbandingan seperti tadi. Nah, di grafik yang di soal 40 sampai 100 berarti pertambahannya 60%. Pertambahannya 60% membutuhkan waktu 30 menit. Ya, kita tuliskan di sini 60% membutuhkan waktu 30 menit. Nah, berarti kalau dia mengecas baterainya mulai dari 20% sampai penuh, berarti pertambahannya adalah 80%. Ya, 20% hingga penuh. Berarti membutuhkan atau pertambahan kapasitasnya adalah 80%. Nah, kalau mau nambah 80% butuh berapa menit? Ya, T menit. Maka kita pakai perbandingan lagi seperti tadi. 60/30 sama dengan 80 per T. Kita coret di sini, 1 sini 2, maka T-nya bisa kita cari dengan perhitungan 80 per 2 sama dengan 40 menit. Ternyata untuk mengecas penuh dari 20% adalah butuh waktu 40 menit. Nah, dia bilang bahwa sehari melakukan 2 kali pengecasan. Berarti dimintanya adalah berapa menit yang terpakai untuk mengecas dalam waktu sebulan. Nanti kita hitung waktunya dulu deh.
waktunya, total waktunya. Satu hari adalah, satu kali mengecas adalah 40 menit. Satu hari butuh 2 kali pengecasan. Ditanya adalah dalam waktu 30 hari. Jadi perhitungan seperti ini. Ya, 40 menit ya dikalikan 2 kali karena dalam sehari 2 kali pengecasan, kemudian dikali 30 hari karena diminta sebulan. Maka di sini hasilnya adalah 2400 menit. Nah, 1400 menit berapa jam nih? Berarti tinggal dibagi 60 menit. Ya. Maka hasilnya adalah 4 jam. 40 jam. Ya. Hasilnya adalah 40 jam. Nah, sekarang dibilang bahwa 1 jam butuh daya 1 watt. Berarti total dayanya adalah 40 jam kali 1 watt. Berarti dia membutuhkan daya 40 watt dalam 30 hari atau dalam sebulan. Seperti ini konsepnya. Tidak ada rumus fisika-fisikanya, hanya konsep perbandingan saja. Soal selanjutnya, di sini masih soal grafik yang tadi, ya. Pertanyaan beda lagi nih. Jika Ani mengisi daya ponsel sambil digunakan, maka kemiringan garis pada grafik di atas akan semakin landai. Logikanya adalah kalau misalnya kita menggunakan handphone saat dicas, maka pasti akan lebih lambat pengecasannya dibandingkan saat handphone itu tidak digunakan. Maka dia akan semakin landai. Dengan kata lain, kemiringan berkurang. Betul atau tidak? Kalau misalnya dia akan semakin lambat, grafiknya akan semakin landai. Oke, kita buktikan seperti ini aja. Misalnya, di sini dalam waktu 30 menit, dia sampai 100%. Mungkin, ini berarti saat tidak digunakan, kita anggap ya, saat tidak digunakan handphone ini. Saat digunakan, mungkin dia sampai di sini misalnya nih, 80%. Nah, kita lihat. Berarti ternyata kalau misalnya handphone tersebut dicas kemudian digunakan, maka akan semakin lambat pengecasannya. Nah, ternyata kita lihat grafiknya akan semakin landai. Kalau semakin landai berarti semakin miring atau tidak? Tidak, justru kemiringannya semakin berkurang. Berarti pernyataan ini adalah benar. Seperti itu. Ya, demikian ya soal pembahasan tentang ANBK numerasi khususnya tentang sains. Kalau mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.